The power of dreams. Ya, halo Honda Lovers, balik lagi bareng gue Reza dari Honda Bandung Center ya. Ini hari yang gue bersemangat sekali, kenapa? Karena di depan saya ini ada sebuah mobil Honda yang akhirnya ya dia muncul dengan teknologi baru. Ya, bukan baru-baru banget sih sebetulnya, karena di tahun 2013 Honda pernah mengeluarkan mobil CR-Z ya dengan teknologi hybrid. Namun sekarang teknologi itu kembali lagi, namun dengan teknologi yang lebih disempurnakan ya. Nah, hybrid itu seperti apa? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu secara keseluruhan fascia depannya dari si CR-V ini ya. Jadi untuk fascia depannya dia tampil dengan perubahan yang sangat drastis karena tentunya dia adalah all new ya. Dia jadi bukan minor facelift tapi benar-benar major change. Jadi tampilan depannya dia sekarang lebih clean, lebih simple ya, tapi juga futuristik ya. Ini saya paling suka bagian lampunya sih ya, karena dia lampunya sekarang jadi lebih tipis gitu ya, lebih pipih ya. Jadi lebih futuristik juga dan juga teknologi sudah dilengkapi dengan teknologi tentunya full LED ya, DRL-nya, lampu sekuensialnya. Lalu yang bikin spesial adalah, nah ini dia nih, si logo Hondanya yang warna besar, bentuknya mewah, ada biru-birunya ya, karena dia ada teknologi hybrid ya di yang 2000 cc RS hybrid ini ya. Lalu di bagian tengahnya untuk grillnya dia besar ya dengan aksen piano black, dan untuk yang tipe hybrid ya di bagian bawahnya ini dia ada grill shutter nih ya. Jadi pada kecepatan tertentu dia bisa membuka sehingga ini menambah aerodinamika mobil ya, jadi lebih lalu di bagian sini juga untuk si lampu kabutnya dia juga sudah full LED dan ada air curtain ya di sini. Jadi ini juga sama untuk aerodinamika, mengalirkan udara dari depan ke belakang ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagian atas ada kamera, bagian bawah juga ada radar karena mobil ini dilengkapi dengan Honda Sensing yang sangat lengkap karena akan ada tambahan satu fitur baru Honda Sensing di CR-V ini nih, yaitu ada Adaptive Driving Beam ya. Jadi selain ada CMBS, LCDN, LCAS, RDM ya, CMBS dan lain-lain yang sudah lengkap, di sini juga ada tambahan baru lagi tuh fiturnya. Jadi dia bisa menyesuaikan si lampunya pada saat malam hari ya, tidak menyilaukan pengendara di depan gitu. Jadi bisa diatur nih yang kanan atau yang kirinya, menyesuaikan dia nanti ya supaya tidak silau pengendara depan. Oke, bagian si wipernya juga dia baru ya. Dia jadi ada sensor rain sensingnya, jadi dia bisa mendeteksi kalau hujan dia otomatis akan bekerja. Lalu kita langsung ke bagian samping ya. Karena dia tipenya sekarang CR-V ini ada dua, yaitu RS dan yang turbo ya. Untuk yang RS tentunya sudah dilengkapi dengan body kit RS, dan juga di sini kita bisa lihat ada mata kucing ya atau reflektor ya. Terus juga ini body kitnya dengan ban Michelin Latitude Sport ya, ring 19 ya. Di sini kalau kita lihat velgnya dia sporty, lebih gelap dibandingkan yang turbo ya. Ini ya, oke. Untuk suspensinya sendiri dia di bagian depan MacPherson strut dan di bagian belakang itu menggunakan independent multilink. Ya, jadi udah kebayang banget ya suspensinya multilink, pastinya nyaman. Pada saat belok menikung juga itu stabil banget sih. Ya, dan untuk cakramnya, remnya dia juga sudah cakram ya. Disc brake depan belakang juga. Oke, kita langsung ke bagian samping aja ya, bagian samping dari mobil ini. Ya, ini adalah tampilan dari samping si CR-V 2000cc turbo hybrid ya. Sorry, yang hybrid. Jadi kalau kita perhatikan dibandingkan generasi sebelumnya, dia hadir dengan dimensi yang lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi juga. Dan si wheelbase-nya juga dia bertambah sedikit ya. Jadi otomatis untuk kelegaan pada saat kita duduk di bagian dalam itu juga bertambah ya, seperti itu ya. Dan untuk si spionnya dia sudah menggunakan teknologi auto foldable, dan kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada si lane watch ya. Jadi ada Honda Lane Watch juga. Dan untuk si pembukaan tangki bensinnya tuh ya di sebelah sana itu juga dia sudah menggunakan yang sistem push ya. Jadi kita tidak akan menemukan tombol buka bagasi nih, buka tangki bensin ya di bagian dalam. Oke, ini untuk akses masuk ke dalam ya, kita di sini selain diberi remote juga, kita juga dikasih kartu ya, jadi Honda Smart Key Card. Jadi kita mudah sekali nanti masuk ke dalam mobil. Tentunya sudah dilengkapi juga dengan fitur remote engine start ya, untuk masuk lebih mudah. Nah, ini kita langsung aja masuk ke baris pertama. Ya, ini adalah tampilan dari si baris pertama si CR-V yang hybrid. Yang sangat mencolok tentunya di sini adalah si memory seat ya, memory seat with easy entry exit. Jadi kita bisa mengatur posisi duduk untuk dua posisi ya. Jadi untuk saya maupun teman saya misalnya
Dan yang karena dia easy entry exit, pada saat mesinnya mati, ya misalnya kita mau keluar, itu dia kursi akan otomatis mundur nih. Dan kalau mesinnya aktif, dia otomatis maju ya si bangkunya. Lalu di sini untuk pengaturan power window-nya ya, kita bisa lihat ini juga untuk spionnya. Oke, ini juga ada aksen ini piano black lalu aluminium, dan ini ada ambient lights-nya ya berwarna putih ya, kanan dan kiri tuh, gitu ya. Ini material soft touch-nya, cup holder, dan untuk yang si hybrid kalau kita perhatikan di speakernya dia sudah menggunakan speaker Bose ya. Nah, kita bisa lihat sini ada 12 speaker ya, speaker Bose. Jadi kebayang banget nanti pada saat kita berkendara mendengarkan musik itu pasti sangat memanjakan telinga sekali ya. Oke, lalu kita masuk ke bagian dalamnya ya, langsung aja. Mungkin ini di bagian dalam baris pertama, kisi AC di sebelah kanan ya, terus juga di sini ada pengaturan untuk membuka bagasi, untuk vehicle stability VSA ya, dan ini tombol power on off-nya. Ini untuk tuas pengaturan, dan ini adalah si pedal shift. Namun yang membedakan ya, untuk pedal shift yang tipe hybrid ini dia ada regenerative braking-nya ya. Jadi di sini untuk memperlambat mobil sehingga menambah pada saat mengecas ya. Jadi karena dia hybrid, mobil ini itu sebetulnya karena dia hybridnya itu dia menggabungkan teknologi kombinasi antara motor listrik dan mesin bensin. Seperti itu ya. Jadi mesin listrik dan bensin digabungkan. Nah, kalau teman-teman mungkin yang pernah ingat dulu itu Honda punya hybridnya CR-Z ya, itu sebetulnya berbeda. Sekarang lebih canggih. Kenapa? Kalau dulu itu si CR-Z itu dia itu si mesin bensinnya itu sebagai main aktor utamanya. Si motor listrik itu hanya support. Nah, kalau yang sekarang si CR-V ini, si motor listriknya itu berganti menjadi main aktornya, aktor utamanya. Jadi si bensinnya itu hanya sebagai supporting aktornya. Jadi nanti kita bisa merasakan sensasi berkendara kecepatan rendah itu full EV ya, stop and go, kecepatan rendah full EV. Lalu misalnya pada saat kita lagi berakselerasi itu dia bisa mengkombinasikan ya bensin dan listrik, dan pada kecepatan tinggi pun bisa full mesin gitu ya kalau kita membutuhkan tenaga yang lebih seperti itu. Jadi ini menarik sekali, kebayang bertenaga tapi juga irit ya, dan canggih ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian si pedalnya, kalau ini hybrid dia sudah sporty pedal pad ya, dan juga untuk pengaturan setirnya pastinya tilt dan teleskopik ya. Di sini untuk kulitnya juga nyaman. Ini Honda Sensing di sebelah kanan, di sebelah kiri audio steering switch ya. Oke. Untuk pengaturan kursi, jok ada 8 arah ya. Di sini bisa maju mundur, naik turun, lumbar support juga. Oke, dan sudah dilengkapi dengan 8 airbag ya. Di sini sudah dilengkapi dengan 8 buah airbag. Jadi tambahan di lutut, selain di depan 2, terus bagian samping, dan juga di lutut ya, di pilar A. Untuk visibilitas dibandingkan yang generasi CR-V sebelumnya, dia lebih lebar ya. Jadi untuk melihat ke depan lebih menyenangkan, dan dia ini bener-bener interiornya full black ya. Jadi dominasi warna hitam ya. Kalau yang turbo itu ada abu-abunya ya. Kalau yang ini dia hitam, full hitam. Jadi lebih sporty, dan ada head unit head up display-nya nih ya. Kalau untuk yang hybrid nanti kalau kita berkendara itu kita bisa menampilkan kecepatan berkendara, indikator Honda Sensing ya. Jadi kita sebagai driver itu lebih menyenangkan gitu loh, karena ada tambahan informasi ya. Dan tentunya untuk si speedometernya dia sudah 10,2 inch full digital ya, dengan informasi yang sangat lengkap. Jadi informasi terkait baterai, informasi terkait dengan car status dan lain-lain itu sangat lengkap sekali di sini. Jadi memudahkan kita pada saat kita berkendara ya, apalagi dengan teknologi hybrid yang barunya nanti kita bisa melihat tuh tampilannya di sini ya. Lalu untuk di bagian tuasnya ya, ini auto juga, sudah auto, full auto. Lalu juga ini untuk si head unitnya dia 9 inch ya, lengkap Apple CarPlay, Android Auto, terus juga USB, Bluetooth, radio ya, lengkap. Dan juga ini kita bisa lihat pengaturan AC-nya ya. Aduh, ini sangat-sangat bagus ya, canggih, tapi juga aduh menyenangkan ya, menyenangkan dilihat. Dan juga untuk si kisi AC-nya ya, pengaturannya mechanical ya, tapi dia sudah digital juga, dual zone ya untuk yang CR-V ini. Dual zone auto. Dan ini kita bisa lihat untuk si pengecasan di bagian bawahnya nih teman-teman ya. Dia ada juga USB port di sini, bagian sini, dan ada wireless charging ya. Jadi dilengkapi dengan wireless charging. Nah, ini ada drive mode. Yang membedakan adalah untuk yang si hybrid dia ada drive mode ya. Jadi di sini kita punya mode sport. Nah, mode sport ini tentunya kita kalau mau berkendara lebih agresif ya. Dan yang spesialnya dia punya
ketika kita berkendara sport ya, modenya dia mobil akan mengeluarkan suara artifisial. Itu jadi menambah sensasi berkendara yang lebih menyenangkan gitu karena ada suaranya masuk ya. Lalu juga ada mode normal dan mode econ ya, ada mode econ juga. Jadi nanti kalau mau efisiensi bisa ada HDC juga, EPB dan brake hold, dan ini ECVT ya. Mungkin yang bedakan kita ada B di sini, ada brake ya. Jadi kalau kita menggunakan mode ini ya, ini pada saat kita lagi turunan ya, ini kita deselerasi itu bisa menambah pengecasan si motor listriknya seperti itu. Oke, nah ini untuk cup holdernya, center console, desain jok ya. Ini untuk pengaturan tempat penyimpanan tertutup. Tentunya sudah dilengkapi dengan sunroof juga ya, bisa dibuka baik si kacanya maupun si plafonnya ya. Ini untuk tempat menyimpan kacamata, lampu baca juga, dan spion ya, spion bagian tengah. Ya, oke, ini lengkap dengan kaca ya. Oke, sip. Jadi untuk di baris pertama ini sih udah nyoba, nyaman banget, nggak sabar buat test drive ya, nyobain langsung di jalan ya, sensasi berkendara dengan mobil hybrid Honda. Nih, oke, mungkin kita langsung aja lihat ke baris kedua ya, kalau kita rasain sebagai penumpang seperti apa. Yuk. Oke, udah duduk nih di baris kedua dari CR-V yang terbaru ya, yang hybrid. Ya, jadi untuk joknya sendiri dia full kulit, lalu juga ada aksen merahnya ya. Kalau yang turbo tuh kan tidak ada warna merahnya, yang hybridnya ada. Ya, terus juga yang membedakan di sebelah kanan kirinya ya, dia menggunakan aksen aluminium seperti ini, silver gitu ya. Terus juga ada ambient lights-nya dengan material premium di sini ya. Jadi nyaman, empuk. Ada speaker juga di sini, dan cup holder juga, seat back pocket kanan kiri lengkap. Dan ada kisi AC di bagian tengah ya, dan juga untuk 2 buah USB port ya, jadi kita bisa melakukan pengecasan smartphone kita dengan mudah di mobil ini. Dan untuk di bagian ya, untuk senderan kepala ya, ini juga mudah diatur, kanan kiri, bagian tengah juga ada 1 2 3, lalu juga untuk handrestnya juga ya mudah ya. Terus juga ada cup holder bagian tengah, dan ada pengaturan kursi bayi juga ya, Isofix, tentunya lengkap dengan sabuk pengaman juga ya. Jadi ini posisi duduk saya. Kalau misalnya di depan tadi sudah saya setting dengan posisi duduk saya, jadi untuk baris kedua lega, nyaman, dan ruang kepala juga jauh ya. Jadi no problem untuk di baris kedua, nyaman banget ya. Oke, bagian tengah elektrostatik. Dan ini ada bagian titik kanan kiri itu ANC ya, Active Noise Cancellation ya. Jadi membantu mengurangi suara-suara berisik dari luar sehingga kabinnya lebih kedap dan lebih nyaman kalau kita duduk. Oke. By the way, untuk yang CR-V hybrid ini hanya ada tersedia 2 baris. Kenapa? Karena di baris belakang itu terdapat lokasi baterai ya, baterai di belakang. Jadi kita hanya tersediain 2 baris saja untuk yang hybrid ini ya. Jadi mungkin kita bisa lihat nanti di bagian belakangnya itu seperti apa ya, berapa yang bisa dimuat ya kapasitasnya. Kita lihat langsung di baris belakang. Oke, halo lovers. Nah, ini nih tampilan belakang dari si CR-V yang 2000 cc hybrid ya. Kita bisa lihat di sini tampilan belakangnya. Yang paling mencolok kalau menurut saya adalah bagian ini nih ya. Karena ini ada warna biru-birunya menandakan kalau dia electric vehicle-nya hybrid ya, Honda. Juga ada emblem RS di sini dan AHIV dengan emblem CR-V juga yang terpasang. Oke, untuk lampunya dia sudah menggunakan teknologi LED ya, teman-teman ya. Kanan maupun kiri, di bagian atas juga ada tailgate spoiler ya. Di sini warnanya jadi ada hitamnya gitu ya. Jadi ada sedikit kontras nih ya. Cakep-cakep. Dan shark fin-nya juga dia warnanya hitam ya. Sini ada reflektor, dan di bagian bawah oke, kita lihat dulu. Nah, ini ada kamera mundur ya. Multi angle rear view kamera. Lalu di bagian bawahnya ada sensor parkir 4 titik 1 2 3 4, reflektor 2, dan ada dual exhaust ya, knalpotnya dengan model trapezium nih ya. Jadi modelnya sporty banget, dan diffuser ya di bagian bawah. Oke, ini untuk kalau kita membuka bagasi, pintu bagasinya ini bisa menggunakan kaki ya, sensor kaki, lalu juga bisa menggunakan kuncinya ya, bagian menyentuh tombol ini ataupun dari bagian depan ya, tombol di bagian depan. Jadi ada 4 cara kita bisa membuka pintu bagasi si CR-V yang terbaru ini.
ya. Dan di bagian dalam pintu bagasi ini itu nanti tersedia tire repair kit ya, jadi sudah tidak ada lagi ban cadangan, tapi ada tire repair kit yang bisa membantu kalau misalnya ada kondisi darurat, misalnya ban sobek seperti itu ya. Ini untuk kapasitasnya bisa mencapai sekitar 500 literan ya, jadi sangat luas sekali untuk si bagasi CR-V ini ya. Oke, kita langsung aja ke bagian depan. Yuk. Ya, ini adalah si jantung dari si CR-V hybrid ya yang terbaru. Kalau kita perhatikan sekilas dari ruang mesin, pasti kita melihat perbedaan karena ini adalah teknologi hybridnya Honda yang terbaru. Ya, jadi di sini intinya ada 3 atau 4 komponen utama. Tentunya di sini ada motor listriknya, ya, terus juga ada baterai di bagian belakang, ya, ada PCU control unitnya, dan juga ada si mesin 2000 cc, iVTEC, DOHC, ya. Jadi ini komponen tersebut saling bekerja sama, berkombinasi ya. Jadi dia selain efisien, dia juga bisa bertenaga. Karena ini tenaganya bisa sampai 207 PS ya, dan torsinya 335 Nm. Jadi bertenaga banget ya. Jadi untuk cara kerjanya sendiri, memang si CR-V yang hybrid ini dia mengkombinasikan ya. Jadi kalau kita perhatikan, dia mau full listrik itu bisa tuh ya. Pada saat stop and go kecepatan rendah, itu kita bisa merasakan tuh nanti sensasi full listriknya. Nah, kalau misalnya pada saat kita berkendara menggunakan tenaga yang besar gitu ya, kecepatan yang sangat tinggi, kita juga bisa full bensin ya, mesin, ataupun berkombinasi, nanti diatur oleh si control unitnya. Dan juga nanti si transmisinya itu ada si ECU ya, ada di situ juga di bagian dalamnya. Ya, jadi untuk si CR-V yang terbaru ini memang teknologi baru yang saya sih nggak sabar nyobainnya, karena tentunya selain dia bertenaga, efisien juga ya. Jadi kita juga nggak perlu takut nih ya, karena kalau teknologi hybrid itu kita nggak perlu takut kehabisan bensin ataupun ke listrik gitu ya, bingung mau ngecas di mana gitu ya, karena kita bisa langsung datang ke tempat pengisian bensin terdekat ya, seperti itu. Terus juga untuk warna sendiri ya, jadi untuk yang warna merah ini Ignite Red ya, ini spesial colornya untuk yang si CR-V yang hybrid ya. Lalu juga tersedia dalam warna Blue Canyon, warna birunya metalik ya. Lalu warna Platinum White Pearl, warna putih, warna Crystal Black Pearl, dan Meteorite Grey ya. Dan untuk CR-V ini juga dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing ya, yang sangat lengkap juga, dan juga fitur-fitur safety yang tentunya juga selain kita nyaman, canggih, pasti kita juga pengen merasakan amannya juga. Nah, ini sudah tersedia juga di CR-V yang hybrid ini. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, bisa langsung datang aja ya, cek langsung unitnya, datang ke dealer Honda terdekat, datang ke pameran, langsung rasain, duduk di dalamnya ya. Kalau bisa test drive, langsung test drive ya, biar bisa ngerasain langsung nih teknologi terbaru Honda, yaitu si CR-V hybrid. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi pengen cari mobil yang gagah, yang tinggi ya, tapi juga nyaman, feel berkendara itu kayak sedan. Nah, ini nih CR-V ya, sebuah pilihan yang tepat buat teman-teman. Oke, terima kasih, saya Reza pamit.